Kadinkes, Kasatgas, gugus tugas, para wartawan yang saat ini ada di hadapan saya, tapi tetap social distancing atau pakai masker. Pada pagi hari ini kita akan menyampaikan tentang informasi-informasi yang sangat berarti bagi proses kita mencegah dan menangkal paginya COVID-19 ini. Ada 2 PDP kita, pasien dalam pengawasan kita, yang pagi ini terkonfirmasi meninggal dunia. Yang perlu saya sampaikan yakni ternyata sampai pagi hari ini belum ada hasil tes laboratorium dari Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Balitbangkes. Jadi belum adanya hasil pemeriksaan labnya, karena yang berwenang adalah Balitbangkes, Kementerian Kesehatan. Namun penyelenggaraan jenazahnya, agar kita tidak was-was, sesuai dengan anjuran dari Kasatgas, Kadinkes, dan dari SOP yang ada dari para dokter, bahwa jenazahnya diselenggarakan layaknya penderita COVID-19 yang meninggal. Jadi kewaspadaan itu tetap kita laksanakan. Jika nanti hasilnya sudah resmi, itu akan kita sampaikan, apapun itu, negatif atau positif. Namun kepada warga Sumatera Selatan saya sampaikan untuk tetap menjaga kewaspadaan, cegah tangkal terhadap penyebaran virus ini, juga memperkuat stamina melalui asupan makanan yang benar, vitamin, sesuai dengan anjuran-anjuran dari petugas kesehatan. Mungkin tidak perlu berpanjang lebar, nanti akan dilanjut oleh Jubir Satgas, Sekjen, jika ada yang ditanyakan tentang persoalan medisnya. Saya pikir itu informasi singkat yang tentu membuat kita semakin waspada. Dan bila nanti ternyata itu ada yang positif di antara 2 saudara kita yang meninggal pada hari ini, PDP yang meninggal itu ternyata positif, maka status kita tentu akan naik menjadi siaga. Itu silakan. Terima kasih Pak Gubernur Saja. Jadi mungkin tanya jawab ya. Tanya jawab saya. Pak, 2 PDP itu meninggalnya jam berapa ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan kronologisnya Pak? Ya, jadi 2 PDP ini meninggalnya pagi tadi semua berurutan. Yang satu jam lebih kurang 5.45, yang satu lebih kurang jam 6.15. Dugaan meninggalnya ini kenapa? Kedua pasien kita ini belum jelas saja dia harus status PDP, kita belum bisa mengatakan confirm karena hasil labornya belum ada. Tapi
tapi memang keduanya ini punya penyakit penyerta. Dua-duanya ada penyakit diabetes mellitus. Salah satu pasien apakah yang kita rujuk dari Rabu minggu kemarin? Ya, satu pasien kami konfirm itu memang rujukan dari Prabu Mudi. Yang tenaga kesehatan itu? Ya. Pak, mungkin bisa disebutkan aja sih Pak, yang 545 inisialnya apa, 615 inisialnya apa? Inisial mungkin tidak kami sebut, tapi yang 545 seorang laki-laki, Oh, iya. umur 54 tahun, warga Palembang. Kalau yang 615 laki-laki 53 tahun, kiriman dari Prabu Mudi. Untuk riwayat perjalanannya apakah sama apa enggak? Berbeda. Mereka selama ini dirawat di satu ruangan atau di ruangan yang berbeda Pak? Di satu ruangan di kamar yang berbeda. Jadi di kamar isolasi ruang orang di Rumah Sakit Umum Muhammad Hussein Palembang. Mungkin ada pelonggaran nggak ada buat pagi-pagi dalam agak kesulitan mendapatkan informasi dari lokasi di mana mungkin bisa ditunjuk saja ya kami agak mudah untuk mengakses ke sana. Ya, informasi itu mohon maaf, menurut saya itu informasi itu tidak bisa. Kalau untuk tingkat Sumatera Selatan lewat satuan tugas. Kalau untuk tingkat pusat nanti kan ada jubirnya yang berbicara. Jadi silakan nanti bisa mengikuti perkembangan di siang nanti di begitu jubir berbicara. Untuk ini berapa PDP yang sudah masih ada? Saat ini kita seluruhnya total dari mulai ada pasien yang terawat itu ada 14. Kemudian 6 sudah dipulangkan karena memang hasilnya bukan 14, 13 yang terawat. Itu 6 sudah negatif. Kemudian yang kedua orang ini yang berpulang dipanggil dahuluan oleh Yang Maha Kuasa itu hasilnya belum keluar. Jadi kita saat ini masih merawat 5 PDP lagi. Kondisi mereka bagaimana? Ya kondisinya katakanlah saat ini ringan sampai sedang. Belum ada yang kasus yang berat saat ini. Pak Gub, maaf Pak Gub, dengan adanya kasus ini Pak, mungkin melihat dari sepertinya ruang isolasi dari RSMH itu hanya 2 kan Pak. Mungkin ada perluasan lagi Pak. Jadi kita sudah pagi ini saya sudah rapat dengan Direktur RSMH Bapak Bambang Eko di kediaman tadi bahwa kita tetap mengantisipasi meskipun di RSMH sudah ada 24 ruang isolasi, kita cadangkan di Rumah Sakit Umum Provinsi yang ada 2, Siti Fatimah dan Erda di Bahar. Jadi itu kita tetap persiapkan untuk menjadi ruang isolasi atau second line bagi rumah sakit rujukan utama yang sudah dirujuk. Pun tidak cukup, kita akan siapkan juga wisma atlet asrama haji. Kita punya tempat yang lain. Ada pertanyaan lain? Untuk berapa kali tempat tidur ya? Kalau sampai pagi ini kan sedang dikerjakan, ini kemampuannya berapa untuk disediakan, kan seperti RSMH dari 6 menjadi 24 pun baru berapa hari, karena ini butuh ada standar isolasi seperti exhaust fan misalnya, tentang sirkulasi udara, ini harus disesuaikan semua. Apa itu? Wih, rapid test massal itu sudah instruksi presiden. Tapi untuk menentukan personal dan daerah mananya itu tergantung dengan dokternya. Jadi kepala daerah membuat kebijakan, jadi gubernur, bupati membuat kebijakan bahwa daerahnya akan dilaksanakan massal rapid test. Tapi menentukan sasaran itu tetap dokter. Dokter, untuk orang-orang yang pernah kontak dengan kedua pasien itu apakah diawasi kesehatannya? Jadi untuk orang-orang yang kontak, walaupun belum terbukti, kita saat ini sudah men-trackingnya, sudah mencari. Jadi sehingga kalau nanti ODP orang dalam pemantauan orang dalam, sehingga nanti kalau hasilnya positif kita tidak susah lagi. Tapi kalau hasilnya negatif selesai, tidak perlu kita tindak lanjut.
Pak, maaf nih Pak, melihat dari kejadian daerah-daerah lain Pak, untuk tim medisnya sendiri keamanannya gimana ya Pak? Mengingat adanya beberapa dokter yang meninggal dengan kondisi yang sama Pak. Oke, saya jawab ya. Baik Pak. Bahwa alat pelindung diri APD ya, akan segera dikirim dari BNPB, dari gugus tugas pusat untuk melengkapi kebutuhan para tugas kesehatan. Ada informasi di Musuji ada puluhan yang ODP. ODP itu kan bisa orang dalam pernah bersentuhan, pernah berdekatan, berinteraksi dengan penderita. Maka informasi yang resmi tentang ODP, tentang PDP itu hanya Satgas yang berkewenangan untuk merilisnya. Beberapa pekan ke depan ada kegiatan nasional, Prada dan juga PTI merupakan evaluasi. Semua kegiatan yang mengkonsentrasikan orang banyak kita reschedule, kita jadwal ulang. Dan saya minta nih wartawan juga, adik-adik kalian untuk menjadi speaker, menyampaikan kepada masyarakat tentang kesadaran ini. Karena menurut pantauan saya masih banyak terjadi kerumunan massa yang dengan alasan acara keluarga, acara organisasi dan lain sebagainya. Jadi jika ini kita diamkan, maka sama saja kita membiarkan virus ini bertebaran. Cukup ya? Terakhir Pak, tempat hiburan malam seperti malam minggu kemarin itu masih banyak yang buka. Apakah belum ada larangan untuk ditutup Pak? Jadi hari ini saya akan juga buat surat-surat ke Bupati Wali Kota untuk mengkoreksi atau mengevaluasi tempat-tempat termasuk tempat hiburan yang berpotensi menyebarkan virus ini. Oke. Pak, hari ini sudah diberlakukan Pak untuk pembagian jam kerja ASN Pak? Kan kemarin sudah dijelaskan, diserahkan kepada Kasatker masing-masing tentang kebutuhan organisasi, apakah di jeda posisi ataukah jeda hari, ini kan ini kebutuhan dan tidak membedakan eselonering karena virus ini sekali lagi tidak memandang eselon. Baik, makasih Pak.